Bab 1490. Kalau begitu kamu bisa mengambilnya. Warrior yang tidak memilih untuk menghancurkan planet ini, jika dia tidak mau mengeluarkan biaya, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melakukannya. Namun, tidak layak. Mendorong orang hingga batasnya, orang akan menjadi gila. Jika dia bersikeras menghancurkan planet ini, para dewa di lapangan pasti akan melawan ketika mereka tahu bahwa mereka akan mati. Warrior yang tidak terkalahkan secara fisik dan tutup peti mati masih ada, akan mati. Tapi bagaimana dengan Blackie dan si hitam? Meskipun pertahanan mereka kuat, mereka tidak cukup kuat untuk mengabaikan para master tingkat dewa lanjutan. Bahkan jika orang-orang ini tidak melawan, mereka pasti akan melarikan diri, dan jika begitu banyak dewa ingin melarikan diri, dia tidak bisa membunuh mereka semua. Serigala tunawisma tidak menakutkan, tetapi serigala tunggal menakutkan. Setelah orang-orang ini melarikan diri, itu akan menjadi masalah. Meskipun orang-orang ini tidak berani membalasnya, bagaimana dengan keluarganya? Misalnya, Liani Ye dan yang lainnya, mereka tidak memiliki kekuatan warrior yang. Dan jika menjaga planet ini, orang-orang ini tidak akan berani main-main. Adapun untuk menaklukkan planet Pluto, dia juga memikirkannya, tetapi dia menyangkalnya. Planet Tianyun sebelumnya tidak sepenuhnya terserap, apalagi planet ini. Selain itu, wilayah bintang Pluto terlalu jauh dari planet Tianyun, dan planet Tianyun tidak memiliki kemampuan untuk membersihkan kekacauan di sini. Karena itu, dia hanya memilih untuk membunuh Vicky Lee itu, untuk menghalangi kekuatan-kekuatan di dunia bawah ini. Setelah waktu ini, dia percaya bahwa tidak ada kekuatan di dunia bawah ini yang berani datang dan mengganggunya. Kisah pembunuhan Vicky Lee oleh warrior yang dengan cepat menyebar ke banyak domain. Pada saat ini, banyak kekuatan di dunia bawah tidak bisa tenang. Terutama pasukan di wilayah Kutub Selatan. Siapa Vicky Lee? Itu adalah master nomor 1 di Kutub Selatan. Namun, lawannya dibunuh oleh warrior yang. Seberapa kuat warrior yang? Banyak kekuatan yang awalnya ingin menyerang planet Tianyun berkeringat dingin untuk diri mereka sendiri. Pada saat yang sama mereka sedikit beruntung bahwa mereka tidak mengirim orang langsung ke planet Tianyun. Jika tidak, ujungnya mungkin sama dengan planet Pluto ini. Meskipun hanya beberapa dewa yang mati di planet ini, yang terpenting adalah bos mereka terbunuh. Warrior yang menyombongkan diri ke planet ini, kemudian membunuh bos planet ini. Dapat dikatakan bahwa ketenaran dan prestise planet ini, mulai hari ini, itu akan merosot. Warrior yang tidak tinggal di bidang planet Pluto, dan kembali ke planet Tianyun dengan kuda yang tak terkalahkan. Setelah kembali ke planet Tianyun, warrior yang langsung memaku Nufoma ke tembok kota Yun. Pada saat ini, diafragma Nufoma telah dihancurkan oleh warrior yang, dan dia tidak berdaya bahkan jika dia ingin bunuh diri. Kuil Dewa Perang. Saat mereka melihat warrior yang kembali, Putri Kaisar dan Liani Ye merasa lega, alangkah baiknya jika warrior yang kembali. Entah itu planet Tianyun atau Liga Pedang, itu karena warrior yang telah mencapai prestasinya saat ini. Tapi ini juga memiliki kekurangan, yaitu terlalu mengandalkan warrior yang. Jika warrior yang hilang suatu hari, planet Tianyun dan Liga Pedang akan jatuh dari awan ke tanah. Apa sebenarnya yang kamu alami di wilayah ganas? Putri Kaisar bertanya dengan lembut. Warrior yang sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Awalnya warrior yang juga bisa menebas para dewa, tetapi sangat sulit, tetapi sekarang para master tingkat dewa lanjutan seperti orang besar di depan warrior yang.
Seperti kubis, jika ingin memotongnya, potonglah. Tak perlu dikatakan, alasan mengapa kekuatan warrior yang menjadi begitu kuat pasti terkait dengan wilayah ganas. Dia sangat ingin tahu tentang apa yang dialami warrior yang di dalamnya, sehingga kekuatannya menjadi begitu kuat. Kekuatan warrior yang telah melonjak begitu banyak. Warrior yang terkekeh, aku mengalami beberapa petualangan. Setelah berbicara, dia menceritakan apa yang terjadi di wilayah ganas. Setelah lama terdiam, Putri Kaisar berkata dengan lembut, "Aku tidak menyangka wilayah ganas ini menjadi tempat penguasa jalan surga memenjarakan orang luar. Aku juga tidak mengharapkannya." Warrior yang tersenyum, "Lagi pula, sekarang ganas wilayah telah menghilang. Dan di dunia bawah ini, tidak ada yang bisa mengancam kita. Apakah kamu akan pergi ke dunia besar?" tanya Putri Kaisar. Warrior yang mengangguk, "Valet dan Siro ada di tangan klan Phoenix Suci. Aku tidak nyaman, jadi aku ingin pergi ke dunia besar secepatnya. Ketika saatnya tiba, kalian. Lebih baik bagi kita untuk tidak pergi ke dunia besar untuk saat ini." Pada saat ini, Liani Ye tiba-tiba berkata, "Apakah itu planet Tianyun atau Liga Pedang? Tidak satupun dari mereka memenuhi syarat untuk pergi ke dunia besar. Kami tidak dapat menempatkan Liga Pedang dan planet Tianyun ke dunia besar. Jika kita memaksanya, kita akan menantang aturan yang ditetapkan oleh dunia besar. Dengan kekuatan kita saat ini, kita masih tidak memiliki kemampuan untuk menantang aturan dunia besar." Warrior yang terdiam, karena Liani Ye benar. Planet Tianyun dan Liga Pedang memang belum kuat. Jangan membuat lelucon. Bahkan jika dia bisa naik pada akhirnya, takutnya hanya warrior yang masih hidup. Kamu naik, kami tidak naik. Pada saat ini, Putri Kaisar tiba-tiba berkata, "Apakah kamu tidak naik?" Warrior yang mengerutkan kening. Putri Kaisar menggelengkan kepalanya sedikit, "Kami tentu ingin naik denganmu, tetapi kamu harus mengerti, kami tidak memiliki kekuatan. Dan aku sendiri, aku tidak bisa naik denganmu. Jika aku ikut denganmu sekarang, bagaimana dengan Liga Pedang dan planet Tianyun dari dunia bawah?" Liga Pedang dan planet Tianyun bersama, hanya ada dua orang yang benar-benar dapat mengejutkan dunia. Satu adalah warrior yang, dan yang lainnya adalah Putri Kaisar. Jika warrior yang dan Putri Kaisar pergi ke dunia besar, maka Liga Pedang dan planet Tianyun berada dalam bahaya di dunia bawah. Jadi, jika kamu ingin pergi ke dunia besar, jika warrior yang tidak bisa menunggu sampai planet Tianyun dan Liga Pedang sepenuhnya berkembang, maka dia hanya bisa naik sendiri. Dan warrior yang tidak sabar. Pada saat ini, Putri Kaisar berbisik, "Sebenarnya, tidak ada masalah dengan ini. Sekarang, di dunia bawah ini, tidak ada seorang pun atau kekuatan apapun yang berani memprovokasi kami, jadi kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Sebaliknya, kamu yang pergi ke dunia besar, berhati-hatilah dan jangan meremehkan klan Phoenix Suci." Warrior yang berpikir lama, lalu mengangguk. Seperti yang dikatakan Putri Kaisar, sekarang di dunia bawah ini, tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi planet Tianyun. Jadi soal dunia bawah ini, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sebaliknya, di dunia besar ini, meskipun dia belum pernah ke dunia besar, dia telah memprovokasi banyak kekuatan di dunia besar. Seperti klan Phoenix Suci, Sekte Kaisar, Paviliun Perang, dan keluarga Ma ini. Meskipun orang itu belum tiba di dunia besar, tetapi di dunia besar, dia sudah memiliki beberapa musuh. Sebenarnya, tidak akan lama sebelum kita bisa mengikuti ke dunia besar. Pada saat ini, Liani Ye tiba-tiba berkata, "Sekarang,
Untuk dunia yang telah kita taklukkan sebelumnya, kita telah sepenuhnya memakan wilayah dan orang-orang mereka. Setelah memperbaikinya, kita sekarang berada di tingkat dewa lanjutan, sudah 12 master, dan sisanya setengah dewa lanjutan tidak terhitung jumlahnya. Meskipun master tingkat dewa lanjutan kurang kuat daripada bintang 4, tapi denganmu, kekuatan kami sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan bintang 4. Waktu yang kami miliki sekarang adalah menstabilkan fondasi, dan ketika fondasi stabil, denganmu sebagai pemimpin, kecepatan pengembangan kita pasti akan menjadi seberkas cahaya. Sekarang planet Tianyun dan Liga Pedang tinggal sebentar lagi, asalkan tidak ada yang mencari masalah untuk Liga Pedang dan planet Tianyun, perkembangan planet Tianyun dan Liga Pedang pasti akan cepat. Tidak akan terlalu lama untuk mencapai standar dunia besar. Kapan kamu pergi ke dunia besar? Pada saat ini, Putri Kaisar bertanya. Warrior yang berpikir sejenak, kemudian berkata, ayo lakukan dalam setengah bulan. Dia tidak ingin memaksakan dirinya terlalu cepat, ada terlalu banyak hal yang harus ditangani terlebih dahulu. Setelah semuanya diselesaikan, dia bisa bepergian ke dunia besar dengan ketenangan pikiran. Setengah bulan sudah cukup. Baiklah. Putri Kaisar mengangguk, dia tidak ingin warrior yang terlalu memaksakan diri. Warrior yang sedikit mengangguk dan hendak berbicara ketika tiba-tiba, dia melihat keluar aula, seseorang ada di sini. Saat berikutnya, dia gemetar dan menghilang langsung ke aula. Putri Kaisar juga buru-buru mengikuti. Ketua aula, Liani Ye menggelengkan kepalanya, satu gelombang baru saja diratakan, gelombang lain naik lagi. Warrior Yang dan Putri Kaisar muncul di atas kota Yun. Pada saat ini, ruang di atas kota Yun bergetar hebat. Segera, dalam tatapan Warrior Yang dan Putri Kaisar, ruang itu terbuka, kemudian seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar dari itu. Saat melihat lelaki tua itu, Nufoma di bawah tiba-tiba meraung girang, paman ketiga, selamatkan aku, selamatkan aku. Paman ketiga. Warrior yang melirik Nufoma, lalu menatap lelaki tua itu, tak perlu dikatakan lagi, ini adalah master dari keluarga Ma. Di langit, lelaki tua itu melirik Nufoma. Ketika dia melihat penampilan tragis Nufoma, sebuah bayangan melintas di mata lelaki tua itu. Segera, dia melihat ke arah warrior yang di bawah, kamu adalah warrior yang itu. Kilatan keterkejutan melintas di mata warrior yang, kau kenal aku. Dia lebih terkenal di dunia bawah, tapi di dunia besar, seharusnya dialah yang tidak diketahui siapapun. Tentu saja aku tahu. Orang tua itu berkata, aku mendengar bahwa kamu telah menyinggung tidak hanya klan Phoenix Suci, tetapi juga paviliun perang dan sekte kaisar, dan sekarang kamu di sini untuk memprovokasi keluarga Maku. Harus kukatakan, kamu benar-benar luar biasa. Warrior yang berkata dengan suara rendah, kamu tidak turun hanya untuk memujiku, kan? Kamu belum terlalu hebat. Orang tua itu berkata dengan dingin, warrior yang, keluarga Maku tidak ingin terlibat dalam urusanmu dengan sekte kaisar, paviliun perang dan klan Phoenix Suci. Kali ini, aku akan membawa pergi Nufo. Faktanya, setelah alam yin yang dalam keluarga Ma terbunuh, keluarga Ma tidak lagi membenci warrior yang. Mereka melakukan investigasi khusus, dan akhirnya menemukan bahwa warrior yang berseteru dengan sekte kaisar, paviliun perang dan klan Phoenix Suci. Setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan bahwa warrior yang memiliki banyak hubungannya dengan Istana Alam Baka. Istana Alam Baka. Meskipun kekuatan ini tidak sekuat sebelumnya, keluarga Ma tidak berani memprovokasi dengan mudah.
Karena itu, dia tidak langsung melakukannya ketika dia turun, tetapi meminta untuk membawa Nufoma pergi. Karena ternyata warrior yang bukanlah orang yang lemah dan itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh keluarga Mas sesuka hati. Kalau di dunia besar, mungkin kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi di dunia bawah ini, sama sekali tidak ada cara bagi keluarga Ma mereka untuk mengambil warrior yang ambil Nufoma. Warrior yang menggelengkan kepalanya, tidak. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, bagaimana jika aku harus mengambilnya? Di bawah, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas, energi pedang menancap langsung ke alis orang itu dan kepala orang itu meledak secara langsung. Menarik kembali pedangnya. Warrior yang mengangkat bahu, kalau begitu kamu bisa mengambilnya. Bersambung.